Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan mencoba sebuah online compiler ya. Lebih tepatnya C# online compiler. Jadi teman-teman yang lagi mencoba untuk belajar bahasa pemrograman dasar, saya di sini video saya menggunakan C# atau C Crash. Biasanya kita kalau zaman dulu waktu saya kuliah, saya mencoba untuk belajar programming itu biasanya dari program basic, kemudian Pascal, kemudian Java. Nah, C# ini belum ada. Dan kemudian biasanya aplikasi atau IDE-nya itu berbentuk Excel aplikasi. Jadi tidak ada yang online compiler dari versi web. Tentunya kalau kita bahas bagusan mana, online compiler atau IDE yang berbentuk aplikasi, tentu lebih bagus C# di IDE ya, lebih bagus di sana. Tapi namun C# online compiler ini dia lebih mudah untuk diakses. Karena apa ya? Pertama, kita hanya butuh internet. Kemudian kita bisa jalankan di handphone sekalipun, yang penting ada browsernya. Karena C# online compiler ataupun compiler yang online itu dia berada atau berjalan di browser ya. Kemudian kita nggak repot-repot untuk install sesuatu ya. Apalagi kalau menginstal aplikasi pemrograman itu, teman-teman, harusnya kita lebih teliti ya. Tidak mesti selalu berhasil untuk menginstal IDE. Dari tadi saya ngomongnya IDE. IDE itu apa? Ya, IDE itu kepanjangan dari Integrated Development Environment ya. Terus definisinya apa? Kalau definisi yang lengkapnya teman-teman bisa searching di Google. Tapi kalau kita bahasakan sendiri bahasa yang mungkin kita harus pahami ya, itu sebuah aplikasi berbentuk GUI, kelihatan begitu aplikasinya seperti Microsoft Office dan segala macam. Tapi fungsinya itu adalah untuk mengembangkan suatu aplikasi ya. Jadi sebuah aplikasi yang di dalamnya ada bahasa pemrograman yang tujuannya memang untuk mengembangkan aplikasi dari kekosongan sampai kita bisa mendeploy atau melakukan running ya. Itu adalah seperti itu ya intermezzo dari saya atau prolog dari saya. Dan setelah ini kita akan coba itu C# online compiler. Kita akan bahas beberapa skrip pendek sebelum nanti di video-video selanjutnya kita akan lakukan ya semacam pengembangan dari sintaks-sintaks yang agak sulit. Oke. Kita langsung ke komputer ya. Lanjut, di segmen ini kita coba untuk masuk dalam program C# online compiler, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa masuk dengan cara membuka browsernya. Saya di sini menggunakan Chrome ya. Kemudian kalau mau coba pakai Mozilla itu bisa, ataupun Microsoft Edge itu juga bisa. Oke. Selanjutnya nanti di Google ketikkan di sana C# online compiler ya, teman-teman. Setelah sudah berhasil untuk melakukan searching, nanti biasanya di top 10-nya atau hasil pencariannya itu biasanya di online C# compiler ini akan keluar ya. Kemudian nanti ada websitenya itu namanya programmist.com. Teman-teman bisa cari yang lain ya, jika teman-teman merasa nantinya programmist.com ini tidak nyaman untuk kalian. Nah, kalau tapi di sini saya pakai Programmist ya, teman-teman. Kemudian teman-teman masuk saja dengan cara diklik tadi hasil searchingnya, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini.
Pada tampilan ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini di sisi kiri ini banyak bahasa pemrograman yang bisa dilakukan secara online ya. Salah satunya Python, kemudian ada R, kemudian ada HTML, Java, C, C++, C#, JavaScript, Go, PHP. Kemudian di sini ada Swift. Nah, itu macam-macam ya. Makanya kenapa saya menyukai ini, karena banyak online compilernya. Kemudian di sebelah kiri di sini ada bagian text editornya, dan di sebelah kanannya di sini ada outputnya. Jadi penting teman-teman untuk mengetahui sebuah layout atau sebuah user interface dari online compiler. Ya. Kemudian di sini teman-teman biasanya nanti ketika kita pertama kali membuka halaman ini, biasanya filenya namanya main.js. Ya. Itu sudah bawaan ya. Kemudian di sini ada baris 1 dan 2, ini masih sebuah command. Dan di 4 sampai 12 ini adalah sintak bawaannya. Oke. Ini wajib ada ya using system, referensinya kita akan menggunakan sistem, dan di sini ada public class namanya hello world. Kalau teman-teman belum begitu paham tentang public class, lebih baik tidak usah diganti. Tetapi nanti kalau di pertemuan selanjutnya coba kita akan ganti sebuah public class ya. Kemudian di dalam public class di sini ada namanya public static void ya. Jadi di sini di dalam public class ada public static void, ini yang akan running pertama kali ketika program kita dijalankan. Bagian inilah yang akan menjadi code yang akan dibaca pertama ketika program ini dijalankan. Oke. Nah, sudah pasti di dalam scope ini ya, jadi scope core kernel inilah yang akan dibaca teman-teman. Nah, lanjut. Nah, di sini ada console.writeLine. Nah, di sini artinya adalah kalau kita mengacu pada tutorial, jadi teman-teman bisa cari tutorial C# ini banyak sekali. Saya lebih senang di W3 School karena dia terstruktur code-nya itu ya. Kita harus belajar dari A sampai Z, dari yang sulit sampai dari yang mudah sampai yang sulit. Nah, di sini ada console.writeLine, kemudian ada hello world. Dan kita coba untuk run. Nanti hasilnya akan keluar di sini hello world. Mono hello world. Seperti itu. Apabila teman-teman ganti di dalam sini, maka nantinya akan keluar apa? Misalkan selamat datang di YouTube channel saya. Run. Nah, maka akan hasilnya seperti ini. Oke, sedikit penjelasan sintak. Jadi console.writeLine ini adalah sebuah sintak yang akan memberikan output berupa teks ya, dan akan diapit oleh simbol seperti ini dan ditutup oleh simbol seperti ini, dan jangan lupa semikolon atau titik koma. Oke. Kemudian teman-teman kalau ingin mencoba lagi, teman-teman bisa menambahkan ya console titik writeLine. Kemudian di sini ada yang namanya, coba new paragraph. Jangan lupa titik koma teman-teman. Kalau tidak nanti akan terjadi kesalahan atau error. Nah, di sini teman-teman ya, ada new paragraph. Jadi kalau teman-teman pengen membuat sebuah output text yang dia harus di bawahnya dari objek yang di atas atau dari komponen yang di atas, maka wajib di C# itu menggunakan writeLine. Kemudian teman-teman kita akan coba yang namanya itu variabel ya. Kita akan coba belajar tentang variabel string dulu ya. Jadi untuk menuliskan variabel string, teman-teman bisa gunakan string. Nah, ini namanya string, kemudian nama variabel.
nama variabelnya itu misalkan saya kasih nama full name, misalkan seperti ini, full underscore name, kemudian jangan lupa sama dengan dan tanda petik dua kali di dalamnya, baru kita kasih nama misalkan John Doe, misalnya John Doe, misalnya seperti itu, titik koma. Nah, beginilah cara menuliskan variabel teman-teman ya. String full name, kemudian wajib ada sama dengan John Doe. Artinya isinya mau apa itu terserah saja. Kita sudah deklarasi variabel, kemudian kita panggil variabel itu. Oke, cara manggilnya seperti apa? Seperti ini ya, console to write line, kemudian selamat datang di YouTube channel saya. Saya akan tambahkan di sini plus full name. Seperti ini teman-teman. Jadi untuk melanjutkan sebuah teks biasa ya atau string biasa dengan variabel baru atau variabel apapun, maka kita pakai operator plus, kemudian nama variabelnya apa. Kita coba. Nah, muncul ya, selamat datang di channel YouTube saya, John Doe. Di sini ada space yang masih rapat, kita tambahkan satu spasi, mungkin kita akali dengan plus seperti ini dan tambah plus lagi seperti ini. Keren? Selamat datang John Doe. Kira seperti itu ya. Oke, kemudian setelah kita melakukan penambahan untuk coba variabel ya, terus variabelnya kita panggil, nanti kita setelah ini akan coba untuk membuat user input teman-teman. Apa itu user input? Jadi user input itu kita bisa melakukan inputan di dalam aplikasi kita ini ya, yang di sebelah kanan ini. Kalau ini nggak bisa teman-teman, kita nggak bisa melakukan sebuah inputan, kita hanya melakukan output biasa. Nah, caranya gimana? Oke, bisa coba hapus dulu dari sini ya. Jadi teman-teman, misalkan kita bikin console titik write line ya, console titik write line, kemudian dalam kurung petik 2, inputkan nama ada, jangan lupa titik 2, jangan lupa ada spasi seperti ini, titik koma. Nah, ini barisnya saya rasa sudah cukup ya. Kita coba run, inputkan nama Anda. Oke. Sebagai tambahan teman-teman ya, jadi di online compiler ini biasanya berbeda dengan IDE. Kalau IDE itu error library-nya atau semacam untuk mengecek errornya itu sudah terbantu ya, artinya sangat komplit gitu. Jadi sebelum kita running pun program itu, sebelum kita debug program itu, biasanya kita diberitahu teman-teman, misalkan di sini misalkan kekurangan begini, ini kan salah nih ya. Ketika yang ini salah, biasanya sebelum program itu pun di running atau di debug atau di release, biasanya memberi tanda, biasanya berupa cacing, biasanya di sini di bawah-bawahnya itu sudah ngasih tahu ada sintak yang salah. Tetapi di C# online compiler ini enggak ya, itu kekurangannya ya. Makanya tadi saya bilang IDE yang ada di Windows Applications itu biasanya lebih baik ya. Namun di sini hanya sekedar pembelajaran dan mungkin agak lebih mudah kayak kita pakai C# online compiler. Sudah. Nah, selanjutnya kita tambahkan satu lagi teman-teman ya, variabel. Nah, variabel yang kita buat di bawahnya teman-teman, string, misalkan tadi full name sama dengan console
titik read line. Nah, jadi ini ya teman-teman, user inputnya ada di sini. Oke, jadi full name ini disediakan untuk write line yang ada di atas ini teman-teman ya. Sudah disediakan untuk yang ada di atas ini, jadi semacam penggabungan gitu. Nah, ketika sudah dibuat seperti itu teman-teman, kita akan coba tampilkan ya. Console titik write line, selamat datang. Kemudian spasinya sudah kita siapkan di sana, tinggal kita plus dengan variabel full name. Jangan lupa titik koma ya. Tinggal kita pluskan dengan variabel user input yang ada ini ya. Ingat, jangan sampai berbeda. Kalau berbeda begini aja, ini tidak dikenali variabel apanya. Makanya harus sama. Coba kita running. Kita run, inputkan nama Anda, misalkan kita inputkan Jondo. Kita run, sorry ya, bukan di run ya, Jondo, kemudian kita enter, ini diminta untuk melakukan enter. Ya, selamat datang Jondo. Coba kita ulangi lagi. Ke nama Anda, misalkan Budi Setiawan. Maka ketika kita enter, selamat datang Budi Setiawan, dia akan dependence atau dia akan bergantung dengan inputan yang ada di sini atau yang ada di sini teman-teman. Kira-kira seperti itu. Itu tadi ya teman-teman, sekilas tentang C# Online Compiler. Kita sudah bahas definisinya di awal, kemudian kita coba untuk tes bagaimana menggunakan C# Online Compiler, kemudian kita coba untuk mengetik beberapa script, terutama string, dan begitulah hasilnya teman-teman ya. Kemudian nanti di video selanjutnya bagaimana kita menggunakan masih di C# Compiler untuk mungkin lebih kompleks sedikit ya. Mungkin kita gunakan operator matematika, kita gunakan variabel yang sedikit rumit supaya nanti ilmu kita tentang pemrograman khususnya C# Online Compiler itu ada tantangannya teman-teman. Dan terima kasih telah menonton channel YouTube saya di tutorial WASM. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa yang lagi menekuni dunia programming. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.